Shalom, bagaimana kabarnya? Saya harap saudara semua dalam keadaan sehat. Mari kita duduk hari ini mencoba mendengar apa pesan Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersama terus mendoakan saudara di dalam gereja MIC Church agar di tahun ini semakin banyak keluarga dipulihkan dan semakin banyak gereja Tuhan semakin kuat dan semakin banyak orang yang tetap menaruh pengharapannya dalam Tuhan. Sudah siapkah saudara untuk menerima firman Tuhan? Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar setiap firman yang ditabur tidak akan menjadi sama lagi Tuhan, tapi akan bertumbuh dan berbuah manis dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Hari ini kita akan melanjutkan tema kita, yaitu bejana. Terakhir kita belajar bahwa bejana itu bisa dipakai untuk tujuan yang berbeda. Hari ini kita akan membahas mengenai bejana yang retak atau broken vessels. Di 2 Korintus 4 ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Di ayat ini Rasul Paulus menyatakan bahwa kami ini yaitu para murid Kristus, para pelayan Kristus, para pengikut Kristus adalah orang biasa yang dipakai Tuhan. Jadi orang Kristen itu diibaratkan seperti bejana tanah liat. Jadi bejana tanah liat ini adalah alat yang biasa ditemui di mana saja di zaman itu. Pada waktu itu muncul begitu banyak guru palsu dan pengajar palsu yang disebut dengan super apostle. Jadi mereka ini pintar berbicara, dari luar kelihatannya sukses, dan mereka bisa mengambil keuntungan melalui khotbah mereka. Jadi para pengajar palsu ini kelihatannya begitu sempurna dari luar dan begitu hebat. Berbeda dengan true apostles atau murid Kristus yang sejati, yang bisa juga mengalami kesulitan, bisa dipenjara, bisa mengalami kesusahan, dan tidak menutup-nutupi Injil supaya enak didengar. Rasul Paulus katakan, tetapi harta yang kami punya dalam bejana tanah liat, menurut Rasul Paulus ini sebenarnya adalah gambaran budaya yang dilakukan oleh raja-raja pada zaman itu. Mereka mengisi bejana tanah liat itu dengan emas dan perak. Jadi harta berupa yang koin-koin emas atau perak itu mereka simpan di dalam bejana tanah liat. Sesuatu yang berharga disimpan di dalam bejana yang biasa. Tubuh kita ini diibaratkan seperti bejana tanah liat. Bejana ini bisa diisi dengan hal yang baik atau hal yang buruk. Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih. Masalahnya, hal apa yang kita isi untuk tubuh dan jiwa kita? Rasul Paulus mengingatkan anak rohaninya Timotius untuk menjauhkan diri dari pengaruh yang buruk. Sampai disebut namanya, yaitu Hymenaeus dan Philetus. Jadi hati-hati nih ya, kalau ada nama ini, jauhkanlah mereka karena mereka itu telah merusak iman sebagian orang. Jadi jauhkan diri dari orang-orang yang saudara tahu bisa membuatmu melakukan dosa. Jauhkanlah diri dari orang-orang yang bisa membuatmu menjauh dari Tuhan. Jauhkan dirimu dari mereka. Jangan bergaul erat dengan mereka. Tetapi harta yang kami punya dalam bejana tanah liat, Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa harta yang dimiliki oleh para pengikut Kristus, para pelayan Tuhan, bukan berupa emas perak yang kelihatan. Harta yang dimiliki oleh para pengikut Tuhan adalah lebih berharga daripada emas perak. Harta ini adalah harta rohani, yaitu pengetahuan tentang satu kebenaran, yaitu mengenai Injil yang memberikan kepada kita keselamatan kekal. Harta ini adalah terang Kristus yang bersinar di dalam hati setiap orang percaya. Bejana tanah liat ini jika sering dipakai, maka akan retak. Jadi biasanya apa yang kita lakukan kalau ada gelas pecah atau kontainer kita ada yang sudah retak atau pecah? Biasa kita buang ya, karena sudah tidak bisa dipakai lagi. Kalau diisi air pasti bocor.
Tapi bejana tanah liat ini dipastikan akan retak seiring dengan waktu. Karena fragile. Jika sudah retak, maka dia tuh akan dipecah-pecahkan jadi lempengan-lempengan kecil. Namanya adalah ostraka. Ostraka ini adalah lempengan tanah liat yang biasa dipakai untuk menulis notes. Sama seperti kita suka pakai kertas scan kecil untuk tulis notes. Jadi bejana tanah liat ini walaupun sudah pecah menjadi lempengan-lempengan kecil saja masih ada gunanya. Sama seperti kita, seringkali kita merasa bahwa kita mengalami kesedihan, kesusahan, kebingungan, dan ketakutan dalam hidup. Kita mungkin merasa seperti bejana yang hancur berkeping-keping. Adalah hal yang wajar bagi pengikut Tuhan untuk mengalami hal ini. Tuhan tahu ada saatnya kita begitu rapuh dalam perjalanan kita bersama Tuhan. Mungkin ada saatnya, pada saat kita membantu orang lain, tapi kita malah terluka. Mungkin ada saatnya kita merasa hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan, tapi kita mengalami musibah dan berpikir, kenapa Tuhan menghukum kita? Padahal janji Tuhan kepadamu tidak akan berubah walaupun sedang ada masa sulit atau masa senang. Mungkin kita kecewa karena orang lain bisa begitu menghakimi. Pada saat hal buruk terjadi, mereka bisa menganggap berarti, oh, hidupmu ini tidak dalam perlindungan Tuhan. Sama seperti apa yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Dalam perjalanannya menjadi alat Tuhan, dia mengalami dipenjara, dipersekusi, dan mengalami kapal karam. Apakah ini berarti Tuhan tidak bekerja dalam hidup Paulus? Kita tahu ada rencana Tuhan di balik kapal karam dan bahkan di dalam penjara. Kita kadang tidak bisa mengerti cara Tuhan, tapi cara Tuhan pasti yang terbaik bagi hidupmu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu saat ini, jika tidak enak, tidak sepenting rencana Tuhan dalam hidupmu, percayalah kalau Tuhan akan memakai ini juga untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan bisa merestorasi setiap kerusakan yang kita buat atau yang terjadi kepada kita. Mau pada saat kita mau datang kembali kepadanya. Ada proses yang dipecah-pecahkan yang mungkin banyak dari kita tuh tidak suka. Kabar baiknya adalah melalui proses dipecahkan ini, kuasa Tuhan akan semakin berlimpah-limpah dalam hidupmu. Jadi supaya kita bisa menerima kuasa yang disediakan bagi anak Allah, kita harus siap menjadi bejana yang siap dipakai oleh Tuhan. Pada waktu Gideon perang melawan Midian, Tuhan katakan bahwa tentaranya itu terlalu banyak. Tuhan tidak ingin bangsa Israel menganggap bahwa kemenangan perang itu bukan berasal dari Tuhan, tapi berasal dari kekuatan sendiri. Dari 32.000 tentara Gideon berkurang menjadi 300 tentara. Dan tiap tentara itu kemudian di tangan kirinya adalah membawa trompet, dan di tangan kanannya ada bejana kosong yang diisi dengan obor. Jadi pada waktu mereka sedang mengendap-endap mengepung musuh, tiba-tiba tentara mulai memecahkan bejana supaya bisa menerangi tempat itu. Tiba-tiba dan dia meniupkan trompet. Setelah itu musuh kebingungan dan lari. Kemenangan itu bukan berasal dari kekuatan tentara Gideon, tapi berasal dari Tuhan. Sama seperti obor yang disimpan di dalam bejana, terang Kristus itu tersimpan di dalam diri kita. Untuk terang kita bisa bersinar, bejana itu yaitu kita harus dipecahkan. Untuk kuasa Tuhan bisa turun atasmu berlimpah-limpah, ada proses yang harus dilewati. Kuasa Tuhan turun berlimpah-limpah kepada Paulus sehingga banyak orang sakit disembuhkan. Dia bisa mengusir roh jahat. Ada kuasa untuk tetap bisa kuat menyebarkan Injil walaupun dalam keadaan bahaya. Dan ada kuasa untuk menobatkan begitu banyak orang. Semua kuasa yang turun kepada Rasul Paulus
dan Gideon ini adalah bukan atas kekuatan mereka sendiri, tapi kuasa yang turun dari Tuhan yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng pertahanan musuh. Kita adalah bejana tanah liat, alat biasa yang dipilih Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Pada saat penderitaan atau proses perpecahan terjadi, percayalah bahwa Tuhan akan memakai kelemahan kita untuk menyatakan kuasanya yang berlimpah-limpah terjadi dalam hidup saudara. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Mungkin ada beberapa dari kami pada saat ini sedang lemah, pada saat ini sedang merasa kesulitan, pada saat ini sedang merasa discouraged. Tapi biar firman Tuhan hari ini menjadi suatu terang yang bersinar dalam hati masing-masing Tuhan. Sehingga mereka bisa melepaskan segala kekhawatiran, segala hal yang mengganggu pikiran mereka, kedamaian mereka Tuhan. Mereka mau melepaskan di bawah kaki Tuhan. Dan biar pada pagi hari ini Tuhan, sebagai bejana yang retak, kami mau untuk terus dipakai oleh Tuhan. Biar kuasa Tuhan bisa turun melalui hidup kami, sehingga kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Thank you for watching. See you next week.